Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi sastra. Pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra adalah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Psikologi sastra mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala kejiwaan, kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Ada 3 aspek yang dinilai melalui psikologi sastra. 1. Memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis. 2. Memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra. 3. Memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalisis. Teori ini berhubungan dengan perkembangan mental manusia. Unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 1. Id, merupakan kepribadian manusia yang paling dasar. 2. Ego, merupakan kepribadian sebagai pengarah individu. 3. Superego, merupakan kepribadian yang memiliki nilai atas aturan yang bersifat evaluatif. Selanjutnya, kita akan bahas penerapan teori psikologi sastra pada film Keluarga Cemara. Sesuai dengan judulnya, Keluarga Cemara merupakan film adaptasi dari serial TV yang pernah hits di era 90-an. Kisah perjalanan keluarga Abah, Emak, Ewis, dan Ara dibuat ulang dalam bentuk layar lebar oleh sutradara Yandi Lawrence bersama V-Cinema Pictures tahun 2019. Film ini mulai tayang di Netflix serentak sebagai peringatan untuk Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Mengisahkan tentang Abah, Ringo Agus Rahman, dan Emak, Nirina Zubir, yang pada awalnya memiliki kehidupan yang baik-baik saja, tetapi mendadak langsung jatuh miskin karena kesalahan fatal yang dilakukan oleh kakak ipar. Segala aset kekayaan hingga rumah yang mereka tempati terpaksa harus disita. Kedua anaknya, Ewis dan Ara, juga harus rela meninggalkan teman-temannya di kota untuk mengikuti Abah dan Emak pindah ke kampung yang berada di pelosok. Dalam film ini, terlihat ketika tokoh Ewis malu dan tidak ingin hidup susah. Di posisi Ewis yang masih SMP, dia belum bisa menerima kondisi keluarganya yang sudah bangkrut karena abahnya ditipu oleh rekan kerjanya. Ewis meminta Abah dan Emak untuk kembali ke Jakarta dan hidup seperti dulu lagi, hidup mewah yang semuanya serba ada. Tetapi karena Abah dan Emak tidak bisa memenuhi itu karena kondisi, Ewis tanpa berpikir panjang dan marah dengan kedua orang tuanya. Ewis pun berkata ia benci dengan abahnya, tanpa ia berpikir perjuangan seorang ayah demi mempertahankan keutuhan dan kebutuhan rumah tangganya. Ego terlihat ketika Ewis atau Teteh tidak mau tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Ewis meminta untuk rumah itu dijual supaya uangnya bisa digunakan untuk pindah ke Jakarta lagi. Tetapi semakin hari dia sadar bahwa apa yang dia inginkan itu hanyalah ego semata. Maka ketika Abah dan Emak ingin menjual rumahnya, Ewis langsung merebut sertifikat tanah dan dia berkata dia tidak ingin rumah itu dijual. Super ego terlihat ketika tokoh Ewis ingin bertemu temannya di Bogor, tetapi karena kedua orang tuanya melarang, maka dia kabur dari rumah dan pergi secara diam-diam untuk bertemu dengan teman-temannya. Dan Ewis mendapat ganjarannya, ia ketahuan oleh orang tuanya dan dihukum oleh orang tuanya sendiri.
Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya.